mulai. Selesai. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke ya. Ya, sambil tepuk tangan biar kelihatan nggak tegak ya. 1, 2, 3 depan. Ahmad Muhammad, Anindya, Arya Dwi, Ataila, kemudian Aulia Putri, Dimas, Fadel, Fadila Ramadan, Fahra, Ferdian, Ilham, Laudi, kemudian Muhammad Jafar, Muhammad Al-Bagir, Akid, Muhammad Davin, Muhammad Fatir, Muhammad Fatin, Muhammad Kevin, Naswa, Nia Ramadhani, Putri Mustika, Raisya, oke. Rizky Dwi. Rizky mana Rizky? Rivaldi, Riyani, Siti Humairah, Sulastri, Tasya, Teddy, Sabita, dan Umi Kulsum. Oke, dibuka materinya. Ya. Kemarin kita belajar tentang pengertian basis data, manfaat basis data, dan hierarki basis data. Setuju? Ya. Siapa yang bisa ke Ibu apa manfaat basis data? Sebutin aja. Apa manfaat basis data? Ada berapa poin?
apa sih properti yang mengidentifikasi objek tersebut. Ya, kalau kita bicara dokter, maka propertinya apa? Ya, dia punya adanya terus ada namanya alamat. Kemudian jenis. Kemudian kalau pasien, lalu yang unik, atribut unik dari suatu dokter apa? Spesialis, tapi nggak unik ya. Ada spesialis dokter jantung banyak nggak? Dokter Budi jantung, Budi Raharjo jantung, Budi Amawan jantung, sama. Tapi yang unik antara membedakan dokter satu dengan dokter lainnya apa? Ya, nomor induk dokter. Kalau pasien berarti apa aja? Ada nama, lalu pasien, alamatnya pasien, lalu jenis kelaminnya, sifatnya unik. Ya, nomor pasien. Ini sifatnya unik. Data. Apa tadi? Objek dan rekor. Nanti yang tadi ada suara itu bisa dilihat. Ini ada objek, berbasis objek, dan berbasis di berbasis objek apa aja? Biar model. Tematik. Satu lagi Tematik. Terus berbasis rekor. Ada model adalah model dari model berbasis objek. Ya, sebel nggak tuh? Bisa baca kan? Karena ada yang ya. Lalu ada Muhammad Fatir Abani, ada Siti Umairah, ada Teddy, lalu ada Rasmo. Saya lanjut ke cara pembuatan kita apa-apanya. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Nah, itu pertama tentuin dulu entitas yang akan kita masukkan ke dalam model ini. Di sini contohnya penjual, barang, dan juga pembeli. Lanjut, di sini kita menentukan atribut-atribut kayaknya seperti ID penjual, ID barang, dan ID pembeli. Atribut ini maksudnya adalah atribut yang unik. Cuma juga sama identik. Lanjut, yang ketiga ada mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forensinya. Jadi di sini ditambahin ada dibeli sama menjual menggunakan simbol belah ketupat. Terus di sini ada forensinya, ID pemesanan. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Ini dijual. Nah, satu ada penjual dan sembarangan. Sini penjual bawah menuju penjual. Di sebelah kanan ada barang. Di sebelah bawah ada ini barang. Di sebelah kanan barang ada dibeli, di atasnya ada ini kemasan, di kanan pembeli, di
di bawahnya izin pembeli. Jadi kardinalitas itu adalah misalkan satu penjual, M ini adalah many, jadi satu penjual menjual banyak barang dibeli sama banyak pembeli. Oke, di sini adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau nom key. Yang pertama adalah penjual. Lalu diawali dengan ID penjual, nomor telepon, nama penjual. Lalu menjual barang seperti menentukan harga, nama barang, ID barang. Lalu dibeli dengan tanggal pemesanan, ID pemesanan, dan alamat. Pembelinya bisa ditulis nama pembeli dan ID pembeli. Ini nomor telepon, ini artinya adalah multi value, jadi nilainya itu ada banyak, kan nomor telepon kan mungkin penjualnya punya banyak nomor telepon, jadi saya bikin kayak seperti itu. Lalu ini nah penjualnya sih saya baru ditambahkan ini seperti pelengkap dari yang ada yang ditanyakan. Ya, berikan plus buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang model jaringan network. Nah, di sini saya sebagai Adelia, saya Nia Rahmadani, saya Sulastri, saya Umi Khosrow, saya Fahra Dia Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang model database jaringan. Nah, model database jaringan itu adalah pengembangan dari model database hierarki. Di mana kelemahan yang ada pada model database hierarki yaitu kemampuannya dalam mengolah hubungan banyak ke banyak telah dapat diatasi dengan model database jaringan ini. Nah, di sini ada contohnya yaitu ini sebagai parents, ini juga parents. Nah, parents ini mempunyai anak atau yang disebut child, itu ada basis data, PBO, dan informatika. Nah, di sini yang sebagai live itu ada Anin, Nia, Lastri, Fahra, Umi, Ani, Nia, Umi, Lastri, dan Fahra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa itu layar model menggunakan algoritma. Yang pertama, perkenalkan nama saya Jafar. Nama saya Rodia. Itu mari kita tahu dulu apa itu layar model. Diagram itu definisi diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu garis data, digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat serta bentuknya. Berikutnya ada langkah-langkah pembuatan diagram. Pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Ini entitasnya ada 1 ada dokter, 2 ada perawat, 3 ada pasien, 4 ada ruang, dan terakhir ada obat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan identitas. Nah, kalau misalnya dokter, atribut-atribut key-nya itu ada ID dokter, kalau perawat ada ID perawat, kalau ruang ada nomor kamar, kalau misalnya pasien ada ID pasien, kalau obat ada kode obat. Nah, yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan intensitas yang ada beserta forage key-nya. Kayak di sini di sini relasinya ada tambahannya, di sini ada periksa, ada melayani, ada rawat inap, ada pendapat. Maka di sini ada menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Di sini ada dokter, periksa pasien, terus ada perawat, ada ruang, ada obat. Nah, jadi yang terakhir itu menambahkan atribut dan non-key dari setiap entitasnya. Seperti yang awalnya atribut key-nya ada ini dokter,
Ini ada ditambah atributnya, yaitu ada spesialis, dari dokter ada nama, dan pasien ada tanggal lahir, terus nama pasiennya, dan perawat ada nama, dan ruang ada nama ruang, kelas ruang, serta obat ada jenis obat dan nama obat. Secara relasinya itu terdapat satu dokter memeriksa banyak pasien, kemudian ada satu perawat melayani banyak pasien, kemudian ada satu ruang yang diinap oleh satu pasien, dan terakhir ada banyak obat yang didapatkan oleh satu pasien. Sekian dari rekan kami. Ya, pertanyaan kedua, mulai kita selesai belajar basis data. Ya, jadi tadi apa saja basis data yang kita pelajari? Baru modul metode relationship model lebih dekat minggu berikutnya. Oke? Ya, silakan buat kita semua. Sebelum mulai, tutup kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kalau lagi berdoa semuanya fokus berdoa. Agar perjalanan pulang kita nanti selamat sampai tuh. Tidak ada yang mampir, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan dari kelas 11 PPLG 1. Saya senang sekali diajarkan oleh Bu Filia tentang hierarki database. Nah, kali ini kami ditugaskan untuk menjelaskan model data berbasis objek. Nah, kebetulan kelompok saya mendapatkan tugas tentang semantik model. Nah, kali ini tugas ini berkelompok. Nah, saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan juga menjelaskan, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Filia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita dari kelas 11 PPLG 1. Saya senang sekali diajar oleh Bu Filia tentang hierarki database. Dalam pembelajaran kali ini, saya dan kelompok saya ditugaskan oleh Bu Filia tentang model data berbasis record, yaitu relational model. Saya senang sekali belajar berkelompok dengan teman saya karena dapat berdiskusi tentang model data berbasis record, yaitu relational model. Terima kasih Bu Filia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.